Ngerti? Sama sekali nggak ngerti, akidah nggak ngerti, ngaji nggak tahu, di mana-mana. Tapi banyak pengikutnya dan banyak dipercaya orang. Ternyata tukang ramal. Maka disitulah orang-orang awam terjerumus, yang mana kebodohan-kebodohan itu semakin bodoh. Maka belajarlah dengan akidah tadi agar betul-betul mengetahui bagaimana cara beramal, bukan bagaimana banyak amal, bukan bagaimana cara beramal. Bukan amal yang banyak, beramal itu bukan beramal yang banyak. Amal yang banyak tanpa ilmu akan menjadi sesat. Sedikit ilmu dengan sedikit amal akan membanyak manfaat. Kita putar aja. Sedikit dengan ilmu ya akan manfaat amalnya, ibadahnya, semua yang ada pada dia karena imamnya itu ilmu. Jadi kalau orang melakukan satu perbuatan amal apa saja tanpa didasari ilmu, pasti akan banyak salahnya. Itu. Kenapa ilmu tadi nggak manfaat? Dia sudah mengkaji, dia sudah hafal kitab, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sudah hafal ini, tetapi tidak diamalkan. Tidak disebut orang yang alim yang tidak manfaat ilmunya. Khairun nas amwalun nas, manfaat ilmu itu ketika ilmu itu diamalkan baru Allah membalas. Sekali lagi, kalau sekedar pengetahuan yang kamu tulis, yang kamu baca, yang kamu share, ini tidak akan bisa manfaat kalau tidak diamalkan. Ketika salah satu diamalkan dari sekian banyak, maka itu yang diamalkan baru dibalas. Kita mampu yang paling rendah, kita jalankan, dibalas. Kita mampu di pertengahan, kita amalkan, dibalas. Kita mampu lagi yang agak tinggi lagi, kita dibalas sesuai pekerjaan dan perbuatan amal yang mana dilakukan oleh manusia. Mustahil orang tidak bekerja mendapat upah. Mustahil orang yang nganggur dapat upah. Mustahil orang sakit itu bisa sembuh sendiri kalau tanpa diobati. Ikhtiar inilah yang disebut qadar. Udah dijalankan bermacam-macam, kita harus mengetahui ada takdir qada. Ternyata kodoknya tadi, saya ini stempel saya melarat. Repot. Stempel
stempel saya ini kudu fakir, nggak punya rumah. Ada stempelnya. Jadi ojo maksa. Stempelnya lagi ada, dia harus jadi pengemis minta-minta. Itu takdirnya. Usaha ini, usaha ini, usaha ini, usaha ini, tetap keputusan melarat. Maka hadis Rasulullah SAW, tolabul ilmu faridatul ilmu, merubah takdir dengan apa? Dengan doa. Bisa diubah dengan doa. Tulisannya melarat ini pakai itu bagus. Karena dia belajar, karena dia sungguh-sungguh merubah nasibnya dengan doa. Bagaimana cara belajar? Bagaimana cara berdoa? Bagaimana cara itikaf? Bagaimana cara menghafal? Bagaimana cara tirakat dijalankan? Berapa proses? 15 tahun, 25 tahun, 15 tahun. Diangkatlah jadi nabi. Itu berubah juga. Nabi itu yatim piatu. Nabi disebut fakir. Nabi itu orang yang disebut tidak punya orang tua. Dan banyak yang menghinanya, banyak yang menghujatnya, banyak ini dibuat lapar. Lu Nabi kok dibuat lapar? Tolong saudara-saudara, jangan pernah mimpi Anda ingin jadi mulia. Kalau Anda tidak mengalami proses apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Berapa lama Rasul SAW tidak makan? Berapa lama Nabi menangis sampai berapa tahun? Bahkan sampai laparnya pun perutnya diikat dengan 7 batu. Loh, Nabi itu kan sudah ada tulisan insan kamil, manusia sempurna. Qurannya sudah ada. Di langit itu sudah tulis takdir bahwa Nabi itu adalah Nabi yang gak punya dosa awal sampai akhir. Kuberikan jalan petunjuk yang lurus dengan nikmat selama-lamanya. Ada tulisannya. Kenapa harus hilang? Kenapa harus dilempar kotoran, dilempar batu? Kenapa harus gak punya rumah? Ikut paman. Dalam umur 4 tahun, 6 tahun sampai kemudian diangkat Mi'raj itu, dibedah dulu dadanya, dibersihkan kotoran-kotoran dari hati itu apa? Diisi dengan cahaya-cahaya hikmah, dioperasi dulu. Tapi prosesnya masih susah. Itu baru diangkat proses jadi Nabi 25. Kemudian dapat petunjuk lagi. Itu asalnya Nabi itu kerja sama Siti Khadijah, membawa barang, pengantar barang. Dilihat pemuda ini kok rajin, simpatik dengan kejujurannya dengan ini. Maka Siti Khadijah tertarik bukan karena cakapnya, karena jujurnya ini. Tidak tahu kalau Khadijah ini adalah Nabi. Wong Siti Khadijah masih kafir Quraisy, pemimpin kafir Quraisy, yang pemasuk semua
material, materi semua itu dari Khadijah. Orang kaya Khadijah. Akhirnya sampai di kita. Begitu mengetahui diangkat Nabi, nah itu baru tahu apa itu Nabi, itu utusan Allah. Sejak itulah berubah langsung Khadijah masuk Islam. Semua dia habiskan hartanya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari miskin, dari melarat. Tapi 25 tahun dia mengharapkan keridhaan Allah itu bagaimana? Itu masih diangkat ilmu ya yang diajarkan daripada ketaatan. Belum mutlak yang diajarkan hakikat ilmu yang sebenarnya. Baru saja menikmati hidup yang mana? Rasul tidak bisa menikmati hidup seperti kalian, karena Allah sudah jadikan seorang Rasul akan terhalang semuanya yang namanya nikmat dunia ini, dan dibuat terus hatinya itu pahit melihat manusia. Gak sama dengan hati kalian. Langsung di Gua Hiro. Ini sejarahnya 15 tahun. Artinya dalam riadohnya ini, dengan lapar, Siti Khadijah bawa roti satu untuk Rasulullah, jalan dari Ma'la untuk ke Gua Hiro. Jauh enggak Ma'la ke Gua Hiro? Bukan dari Mekah ke Gua Hiro, dari Ma'la. Hanya untuk mengirim satu potong roti untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ketemu sampai datanglah malaikat Jibril alaihissalam memberikan pertama kali. Disinilah awal orang wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Iqra. Nah, maka sumber daya ilmu ini adalah jelas pedomannya adalah Iqra. Kalau dia tidak punya Iqra, maka dia tidak akan bisa membaca yang lain. Itu tadi, tanpa ilmu, tanpa amal, tanpa manfaat mau dapat kemuliaan. Maka kemuliaan dimasukkan yang katanya manusia ini mulia, padahal itu Allah punya bilangan kali 0. Akhirnya dia merasa dirinya mulia, merasanya dirinya itu orang yang karomah, orang yang merasa hebat, tapi sama sekali tidak ada namanya di langit orang mulia, begitu. Semua yang dilakukan, mulai sekecil dari jalannya, pekerjaannya, semuanya diperiksa, ternyata semua dikalikan 0. Karena dia semua ibadah bukan untuk aku, kata Allah. Dia menjalankan zikir bukan untuk aku. Dia sholat bukan untuk aku. Dia puasa bukan untuk aku. Dia beramal bukan untuk aku. Maka hai malaikat, turunkan kali 0. Sedangkan orang yang ikhlas tadi adalah rahasia Allah, sifat Allah yang dititipkan orang mukmin di dalam hati orang mukmin.
Bagaimana bentuknya kita untuk ikhlas tidak akan bisa. Selama ibadah kita selain Allah, maka tidak ada manfaat kecuali kamu pasti memanfaatkan orang lain. Kalau kekuatan ilmu tadi jelas innama yasha'u min ibadihi ulama, menguatkan rasa takutnya kepada Allah, maka makin beramal. Bukan beramal saja, beramal soleh. Wa amilus solihah, bukan amal saja tanpa dikuatkan dengan soleh. Yang diterima ini amal soleh, bukan amal yang kamu maksud. Amal soleh, bukan amal pertimbangan, bukan amal yang kamu maksud, bukan amal yang kamu mau. Amal soleh. Amal soleh itu ketentuan dari ilmu yang diketahui, yang dikaji. Ketika dia tahu betul manfaatnya orang bersedekah, manfaatnya orang beramal, manfaatnya ilmu, maka makin kuat gembiranya dia untuk mengamalkan ilmu. Kalau kamu sekarang beramal terpaksa supaya saya dilihat orang, supaya saya itu disebut orang dermawan, agar saya disebut orang pemurah. Ini semuanya dikalikan 0. Amal tanpa ilmu. Maka yang ketiga itu jelas kalau itu beramal soleh akan manfaat, tapi tidak akan menjadi manfaat amal itu karena ada ujub, ada riya, ada mengherani pada diri, kagum sama dirinya, dan ingin dikagumi orang lain. Loh. La yanfa, tidak manfaat. Ini yang dikatakan. Kenapa orang alim sudah beramal kok tidak manfaat? Dia nuntut ilmu, dia ingin dapat amal, tetapi dia ingin mendapatkan dunia tujuannya. Dari mana manfaat? Kalau betul-betul kedudukan ilmu. Kalau kamu duduk di amal, yang tadi saya katakan, urus duniamu secara ikhtiar, urus akhiratmu. Kalau memang kamu lihat sejarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru umur 40 tahun baru diangkat terima wahyu. Jadi kalau manusia lebih umurnya dari 40, jangan pernah mimpi dapat wahyu. Karena wahyu itu ada Nabi. Ini ilham saja nggak dapat. Kesempatan orang menuntut ilmu itu 25-40. Ketika pekerja ini sudah titanya dokter Anda atau SH atau insinyur, keluar dari pekerjaan sudah umur 35 atau 40, tidak ada lowongan kerja lagi. Yang diterima umur 25 sampai 28, yang memiliki ijazah S1. Kalau sudah umurnya 55, walaupun S gronjong dia punya, kembali untuk kerja, walaupun dia minta jabatan yang rendah, tidak sesuai jabatannya, tetap ditolak. Waktumu sudah hilang bersama kesempatan. Maka ambillah kegagalan itu ada dua.
Apakah kamu gagal dunia atau kamu gagal akhirat? Kalau dunia kamu gagal, tuamu lagi gagal akhirat. Sudah, kata Imam Syafi'i, cepat disolati jenazah. Jadi kalian supaya tahu, di dalam kitab Ta'limut Ta'lim kita harus mengikuti. Kenapa Rasulullah dalam waktu yang singkat 25 ke 15 tahun itu penuh duri onak penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesusahan, baru bisa 40 baru mendapatkan petunjuk. Ini umur 50 kita petunjuk apaan? Umur 42 minta petunjuk apaan? Maka di situ kuatkan, syukuri aja yang ada. Jadi takdir tidak bisa berubah lagi. Levelmu, derapmu sudah cukup. Naik sedikit saja, tidak bisa melambung menuju kemuliaan. Sekali lagi, tidak bisa menuju kemuliaan. Kecuali kesempatan di mana kesempatan itu kita suruh belajar lagi, itu sekolah lagi, itu pun ada batas waktu, umur kapan kita pensiun. Al-Quran ini melahirkan dari semua pengetahuan ilmiah yang sumbernya semua di Al-Quran. Maka perumpamaan-perumpamaan itu adalah pengetahuan ilmiah. Maka ilmu, amal, manfaat, kemuliaan, ma'rifatullah, ini kemuliaan. Tujuan manusia tadi, ibadah ini, kalau sudah mengenal Allah, cukup. Kalau kita saja mengenal namanya, kalau ada tulisan, kita masuk rumahnya orang aja melihat ayat kursi, belum tentu kita baca ayat kursi. Ketika kita melihat rumah orang ada Ka'bah, kita nggak tahu bagaimana salamnya pada Ka'bah. Bagaimana kalau kita bertamu, ada bertamu, kita duduk di situ, doa apa kita masuk tamu, bagaimana kita duduk di rumah orang, kita nggak tahu. Bagaimana orang tahu? Uang orang buta. Orang buta bagaimanapun, di tempat apapun dia rasanya sama. Itu gambar-gambar apa tidak tahu, sama, hitam semua. Ya. Maka itulah mulai sekarang minimal kita memahami dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang banyak yang menimpa kita, yang sudah meracuni kita, sehingga kita pelan-pelan melepas ikatannya. Oh, ini tidak punya dikupas lagi, tidak. Pelan-pelan, jangan diganti. Ini karat, ini batu sudah fosil, pelan diurangi, campur air lagi, gosok, bukan langsung dihancurin. Ini berkarat. Semakin umur kamu bertambah lagi keluargamu, bertambah lagi masalahmu, bertambah lagi duniamu, bertambah lagi keinginanmu, makin kuat karat-karat. Tapi kamu ingin pamer batu yang karat tadi. Kamu hanya menghiasi permukaan di lahiriah, tapi hati ini sudah berkarat. Ini
yang disebut ingin manfaat padahal sama sekali tidak manfaat gitu. Yang disebut ma'rifat tadi mengenal Allah, dia tidak butuh kamu ngaji terserah, kamu gak ngaji terserah. Batasanku, aku cuma mengajar, bukan memutuskan dan juga bukan menjamin. Sekali lagi, tidak ada satu jaminan bahwa guru menjamin surga. Tidak ada jaminan manusia itu berubah, bisa merubah takdir. Tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kamu tidak tahu, kata firman Allah, di kelilinganmu ini semua yang dekat kamu di Madinah ini orang munafik semua. Dan aku tahu siapa mereka, kau tidak tahu Muhammad. Saking kuatnya manusia ini cintanya pada dunia. Ketika tidak ada, memang dia mengatakan saya tidak cinta dunia. Tetapi ketika ditawarkan langsung diubah. Manusia paham? Ini memang gak ada apa yang diminta. Begitu ada, itu manusia. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kamu hanya Rasulku terbatas balik menyampaikan, bukan menjamin. Sekali lagi, kalau dia menuruti nasihatmu, maka dia mengikutimu, mentaatimu, maka bersama engkau di surga. Tetapi kalau dia menolak nasihat, maka hisab nafsi sendiri-sendiri nanti di akhirat. Gak bisa bersama-sama. Jadi jangan mimpi kalau kamu dapat syafaat pertolongan itu bagi orang-orang pendosa besar. Pendosa besar yang bagaimana? Yang pertama orang yang tidak tahu, kemudian orang-orang yang kembali bertaubat, baru dapat pertolongan. Gitu. Sama orang mau mencuri atau menipu, sallallahu alaihi Muhammad, surah Muhammad, menipu, bahasa selamat. Apa itu namanya siapa? Udah baca wirid, udah baca dikir, kenapa berani? Itu berarti cuman perhiasan, aksesoris saja. Iman manusia di akhir zaman menghiasi lahiriah, tetapi mengotori yang di dalam. Maka terjadilah ilmu gak manfaat, amal gak manfaat, yang sudah gak manfaat, kemuliaan kehinaan. Kemudian mudorotnya lagi topeng, manusia topeng. Tahu manusia topeng? Datang seakan-akan menuju akhirat, tetapi yang diinginkan dunia. Inilah yang nanti akan pertama kali dijerumuskan intipnya neraka. Ini cuma nasihat.
Permasalahannya apa? Itu mudorot. Sudah ilmu gak manfaat, amal gak manfaat, ngaji gak manfaat, hasil dapat laknat Allah. Aneh itu. Kalau dia betul-betul bahwa semua sudah diatur oleh Allah, merubah takdir dengan doa. Ini satu cerita. Ini orang fakir mengemis, nggak punya rumah, minta terus ketemu sama raja. Ketemu sama raja, akan kurubah nasibnya, akan kurubah takdirnya, supaya nggak minta-minta. Langsung tongkatnya diminta, mau nggak saya ganti yang bagus? Tongkatnya diisi dengan dinar emas. Tongkatnya raja itu ada dinar emas. Dikasihkan sama yang pengemis tadi. Tidak diomongkan. Supaya berubah, punya rumah, punya kerjaan, dengan dinar emas itu cukup. Ternyata di tengah jalan ada yang nawar, Pak, itu tongkatnya kok bagus, bisa nggak saya tukar dengan uang sekian? Oh, saya nggak butuh. Kalau sampai mau 10 bungkus nasi, saya butuh makan, saya lapar. Anak saya nggak makan, saya lapar, saya butuh nasi. Ya tongkatnya, harga tongkatnya saja misalkan dengan itu tidak sesuai, tapi sudah kelabakan, kelaparan. Pikirannya cuma perut, kasih seperti itu. Habis. Datang lagi ke raja, ngemis lagi, ya, kok tidak berubah? Kemana? Kamu saya kasih tongkat kemana? Saya ditukar 10 bungkus. Oke. Akhirnya buah semangka. Buah semangka dibelah, dihabiskan, diisi dengan berlian. Kalau ini saja, ini uang. Jangan nulis lagi ya. Ketemu lagi di jalan. Ada orang melihat semangka itu siang-siang. Semangkanya bagus. Ini dari raja. Ya, kalau mau saya ganti, mau nggak 10 bungkus? 10 bungkus nasi. Semangkanya dikasih lagi. Isinya beli. Kembali lagi, sudah capek raja ini, mau merubah nasib ini kok nggak berubah. Paham? Sudah. Langsung dikasih 1 ranjang berlian. 1 keranjang. Sudah, ini kamu jual, ya. Kamu buat modal, buat kamu usaha, buat punya rumah, semua keluargamu terjamin, kendaraan punya, ini semua cukup. Alhamdulillah. Dibawa. Saking bingungnya dengan uang segini banyaknya, bingung untuk menjalankan, karena makomnya belum disebut orang yang mampu, masih gila harta. Kena seperti itu bingung. Akhirnya bingung, ada kendaraan itu terus mati. Nyebrang lamun-lamun apa? Tetap takdirnya melarat tadi, tidak bisa berubah kecuali dengan doa. Sekali lagi, apa hikmah daripada hikmah di dalam kitab ini? Hikmahnya, jangan sekali-kali menolong orang yang terus-terusan bermasalah. Allah sudah tetapkan ini orang bermasalah. Orang yang bermasalah itu adalah orang yang dihukum oleh Allah. Dan jangan coba-coba kamu membebaskan, kecuali dia yang merubah nasib dan takdirnya, bukan orang lain, bukan
bukan kita yang kuasa, bukan kita yang mampu. Bukan pakai perasaan. Hukum bukan perasaan. Kalau perasaan sekali cukup. Dan jangan dekat-dekat orang bermasalah. Minimal kamu punya masalah. Oke? Itu hikmahnya. Tadi raja membuat ingin berubah nasibnya, ingin berubah takdirnya, tapi justru kerugian berapa raja tadi membantu orang bermasalah. Biarkan sampai hukuman selesai masalahnya itu, dan tidak akan selesai masalah itu. Dan jangan merubah bahwa Allah yang merubah nasib, Allah merubah takdir. Tidak ada kecuali dirinya yang merubah. Kecuali takdir dirubah dengan dirinya, dengan doa. Dengan apa? Supaya kamu cepat kamu dikabulkan, maka berubahlah dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu yang diketahui, maka berusahalah untuk mengamalkan. Setelah mengamalkan, sampai mengetahui manfaat dari ilmu dan amal itu, dan sebarkan pada keluarga. Meluas sampai dapat kemuliaan dari Tuhanmu, bukan kemuliaan dari manusia. Sekali lagi, apapun keluhannya, apapun masalahnya, jangan coba-coba ya, berhubungan dengan orang-orang yang berilmu. Dia akan mendeteksi semua perbuatan dan semua amalmu dan semua tingkahmu dan semuanya. Kalau memang tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa lagi dinasihati, maka dilepas. Tugasnya selesai. Maka tugas selanjutnya, mencari selanjutnya siapa yang harus membutuhkan nasihat. Dan terus seperti lambang bunga, bunga yang mekar, orang akan tertipu dengan yang mekar. Dia lupa di sebelahnya bunga yang mekar ini ada yang jatuh, yang sudah mati. Dan orang tertipu dengan bunga yang indah. Dia lupa ada tunas yang sebentar lagi menggantikan kedudukannya dia. Maka bukan memandang tunasnya, bukan memandang bunganya, bukan memandang jatuhnya, bagaimana memelihara pohon. Jangan sampai pohonnya ini tidak berbuah lagi. Orang yang bodoh hanya mengambil, memetik, melupakan mati, dan melupakan yang akan muncul menggantikan dia. Itulah orang yang bodoh, tertipu dengan keindahan. Tapi perhatikanlah pohon itu. Apakah pohon ini berapa lama lagi dia akan bisa menumbuhkan bunga-bunga itu yang bisa dinikmati orang lain. Yang menanam pohon itu, yang menyiram pohon itu, dia tidak pernah melihat. Dia hanya memelihara, dia hanya merawat. Kalau kamu tidak percaya, tanya orang jual bunga. Dan dia bunga itu ada angka segala macam. Bukan dia itu ingin memilih, tapi bagaimana caranya dia menjual dengan harga yang mahal. Dan tentu perawatannya yang mahal. Bukan bicara bunganya yang ada, dia takut nanti tunasnya bibitnya tidak ada lagi. Itulah kebijakan-kebijakan yang disebut orang yang berilmu, maka pasti memikirkan sumber kehidupan, bukan mencari kehidupan. Orang yang tolol, orang yang bodoh, bahlul menurut daripada Syaikhul Qadir Jailani adalah orang yang sibuk dengan kehidupan, melupakan mati. Maka itulah mudah-mudahan dan
sedikit ini memahami ilmu, amal, manfaat, kemuliaan. Manfaat bagi dirimu, keluargamu, manfaat bagi orang lain. Mulia Allah yang memuliakan. Kamu tidak punya milik mulia. Jangan sekali-kali ingin dimuliakan manusia. Kalau manusia memuliakan engkau, karena Allah menggerakkan hati manusia itu untuk memuliakannya. Bukan kamu cari kemuliaan di hatinya makhluk dengan berbagai cara. Itu adalah kemuliaan yang palsu. Carilah kemuliaan yang betul. Walillahil izzati wal mursalin. Dia selalu berkatakan dengan